Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Aura Zenestri dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kami di sini mendapatkan tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan materi yang akan kami jelaskan hari ini adalah tentang wawasan Nusantara. Nah, nanti akan ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep dasar wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga, nasionalisme. Dan yang keempat adalah bela negara. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, konsep wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, yang pertama, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu apa sih? Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sikap kita mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Karena setiap warga negara masyarakat dan aparat negara pun harus bersikap dengan bertindak secara menyeluruh demi kepentingan nasional. Lalu, intinya apa sih? Intinya itu, konsep dasar wawasan Nusantara adalah tentang keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, wawasan Nusantara itu mencakup 2. Yang pertama, persatuan bangsa, dan yang kedua, kesatuan wilayah. Nah, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah itu harus berjalan saling berdampingan, karena tanpa adanya persatuan bangsa, keutuhan wilayah itu nggak bakal terjadi. Jadi, sikap kita dan cara pandang kita tentang wawasan Nusantara itu, kita itu harus menghargai agar perbedaan dan yang lain-lain itu bisa kita terima dan kita bisa hidup di antara yang beragam itu tadi. Kedua, kami akan menjelaskan tentang landasan dari wawasan Nusantara. Untuk landasan wawasan Nusantara ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Zuliana dari program studi PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan wawasan Nusantara. Di dalam landasan wawasan Nusantara ada berbagai macam landasan-landasan. Yang pertama akan saya sebutkan nomor 1, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan visional. Yang keempat, landasan konsepsional. Dan yang kelima, landasan operasional. Dalam landasan wawasan Nusantara ada 5 landasan-landasan tersebut. Salah satunya nanti akan saya jelaskan secara singkat urut dari nomor 1, yaitu landasan ideal. Apa sih yang dimaksud dengan landasan ideal? Landasan ideal wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga termasuk mendasari keberadaan wawasan Nusantara. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografis serta isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara. Dalam landasan ini, Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk wawasan Nusantara berikut. Dan yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Dasar itulah merupakan konstitusi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Wujudnya antara lain bentuk negara kesatuan serta penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan dirgantara. Nah, dalam lembaga konstitusional ini, undang-undang dijadikan pedoman sebagai konstitusi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, landasan visional. Landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara adalah mencapai dan wujudnya cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam landasan visional ini ada 4 landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang ada di dalam landasan visional ini, yaitu yang pertama,
Indonesia, dan yang kedua memajukan kesejahteraan umum, dan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dalam 4 alinea yang ada di Undang-Undang Dasar ini termasuk dalam landasan visional, penjelasan dari landasan visional, dan yang keempat landasan konsepsional. Apa sih yang dimaksud dengan landasan konsepsional itu? Landasan konsepsional wawasan Nusantara adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang bersih keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan gangguan HTAG. Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Nah, di sini dalam landasan konsepsional di sini dijelaskan bahwa dalam negara ini kita harus mempunyai keuletan dalam diri sendiri untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada, dan kita sebagai generasi muda patut untuk ikut dalam berpartisipasi sebagai kelancaran ataupun ikut mengembangkan apa yang ada di Indonesia ini. Saya lanjut yang kelima, yang terakhir, landasan operasional. Landasan operasional wawasan Nusantara adalah GBNH. GBNH sebagai landasan operasional dikukuhkan MPR dalam ketetapan nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Dari berbagai landasan ini sudah bisa saya jelaskan, dan mungkin ada nanti pertanyaan bisa di lain, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu nanti biar dijelaskan, ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan. Terima kasih, saya Siti Zuliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Banyak yang belum tahu kan masalah nasionalisme apa? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama. Sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita kebersamaan. Yaitu cita-cita kita apa? Cita-cita kita adalah bagaimana Indonesia ini bisa maju, bisa makmur, bisa bersatu gitu. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasionalisme. Kamus Besar Bahasa Indonesia nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Ini diambil dari Dikbud 1997. Kalau perkiraan teman-teman sekalian atau semuanya yang mendengarkan suara saya, paling banyak yang belum paham ya tentang pengertian nasionalisme. Intinya satu aja. Kalau dulu kita pada zaman 1945 dan sebelumnya atau setelahnya, sikap nasionalisme kita apa? Yaitu bagaimana Indonesia biar bisa merdeka gitu, kalau masih bingung. Kemudian pada zaman sekarang nasionalisme apa? Nasionalisme adalah bagaimana kita ini bisa gotong royong bersama-sama supaya Indonesia ini bisa bersatu, bisa bangkit lagi, dan bisa maju. Seperti gitu. Paham semua? Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme merupakan cita-cita, harapan, dan keharusan untuk membangun masa depan bangsa.
Terlepas dan beberapa agama, ras, dan etnik, nilai-nilai nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena pembenaan suatu suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina kebersamaan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh. Nilai-nilainya adalah seperti tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme diantaranya yaitu kebersamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kesatuan serta demokrasi dan demokras. Kemudian saya akan menjelaskan yang nomor 4 tentang nasionalisme, yaitu bentuk-bentuk nasionalisme. Bentuk-bentuk nasionalisme ada 6 yang saya ketahui, yang saya cari-cari kemarin. Yang pertama yaitu nasionalisme tentang kewarganegaraan. Yang kedua, nasionalisme tentang etnis. Yang ketiga, nasionalisme tentang romantik. Yang keempat, nasionalisme tentang budaya. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Yang keenam, nasionalisme agama. Hanya ini yang sedikit yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah apa kurang. Selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan tentang materi selanjutnya oleh teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Mukarram. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Apa sih bela negara itu? Bela negara ialah sikap atau perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya, kita wajib apa tidak untuk bela negara? Ya, tentu wajib. Setiap warga negara wajib membela negara dengan cara mempertahankan dan menjaga keamanan bangsa. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Pada Undang-Undang 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi bela negara ialah mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, tujuan bela negara yaitu melestarikan budaya dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bela negara bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dengan cara di keluarga. Kita bisa menjalankan jiwa bela negara di keluarga dengan cara menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, di dalam masyarakat. Kita menjalankan jiwa bela negara di dalam masyarakat dengan cara kerja bakti sesama warga
masyarakat, bergotong royong, dan menjalankan norma-norma di dalam masyarakat. Yang ketiga, dalam negara, kita bisa mewujudkan jiwa bela negara di dalam negara dengan cara taati hukum dan mengharumkan nama baik negara serta senantiasa membayar pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.